Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir ya di agenda kita kali ini. Maaf ya tadi menunggu lama gitu. Langsung saja kita sebelumnya saya mau kelompok kami mau memperkenalkan terlebih dahulu gitu tentang agenda kali ini seperti apa dan kami dari mana. Jadi di agenda kali ini kami sebagai mahasiswa Unsika dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 akan melaksanakan PKM, yaitu pengabdian kepada masyarakat dari mata kuliah Hadis Tarbawi. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang hadis seputar pandemi dengan judul hadis tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik di sini isi materinya itu ada 4. Yang pertama itu teks hadis dan terjemahan hadis. Itu akan dibawakan oleh saudari Debbie Kafia Azimah. Lalu ada syarah atau penjelasan hadis yang akan dibawakan oleh saudari De Aprina. Dan yang terakhir itu ada pelajaran yang dipetik dari hadis yang akan dibawakan oleh saudari Dewi Mayasari. Oke, langsung saja ya kita ke penjelasannya. Saya serahkan kepada saudari Debbie Kafia Azimah untuk membawakan teks hadis dan terjemahannya. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik, sebentar ya. Nah, oke, jadi di sini saya akan membacakan tentang hadisnya dan juga terjemahannya. Berikut merupakan hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasani Abdullah ibnu Muhammad, hadasana Hisham ibnu Yusuf, akhbarona Ma'marun anis Zuhri, an Abi Salamata, an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala syafarra wala hamata. Faqala a'rabiyyu, ya Rasulullah, fama balul ibili takunu fir ramli ka'annaha liba'u fayukhalituha wa'irul ajbaru fayujribuha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'dal awal, rawahul Bukhari. Kemudian terjemahannya, menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, menceritakan kepada kami Hisham bin Yusuf, mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidak ada adwa atau penyakit menular, dan tidak ada syafar atau kesialan di bulan Safar, dan tidak juga hama atau burung hantu. Kemudian seorang laki-laki Arab Badui berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang terjadi pada unta di padang pasir yang terlihat lincah seperti kijang, lalu unta yang berpenyakit kudis yang mencampurinya kemudian menjadikannya berkudis?" Rasulullah SAW berkata, "Siapakah yang pertama kali menularkannya?" Hadis riwayat Abu Al-Bukhari. Mungkin itu saja hadis dan terjemahan hadisnya. Selanjutnya tentang syarah hadis akan dijelaskan oleh Saudari Deaprina. Saya serahkan langsung ke Saudari Deaprina. Baik, langsung saja ya teman-teman pada syarah atau penjelasan hadis. Nah, di sini ada kata hammah adalah bentuk plural dari kata hawam yang berarti binatang yang berbisa, atau dikatakan juga binatang melata yang membahayakan manusia. Mereka tidak membahayakan karena diri mereka sendiri, melainkan bisa membahayakan apabila Allah menghendaki binatang tersebut membahayakan bagi orang yang dikenainya. Nah, jadi maksudnya semua binatang itu tidak membahayakan, tetapi bisa dikatakan bahaya bahwa jika Allah itu menghendaki binatang tersebut membahayakan orang tersebut. Nah, di sini ada menurut Jubair bin Bakar menyebutkan bahwasannya orang Arab pada masa jahiliyah mengatakan apabila ada seorang yang dibunuh dan belum dibalaskan dendamnya, maka keluar dari kepalanya hamah, yaitu cacing yang mengelilingi kuburannya seraya berkata, "Berilah aku minum, berilah aku minum." Apabila telah dibalaskan dendamnya, ia akan pergi. Jika tidak, maka ia tetap tinggal. Nah, itu merupakan sebuah perumpamaan ya. Jadi orang dahulu mengiranya kalau ada orang yang dibunuh dan belum dibalaskan dendamnya, maka keluar cacing dari kuburannya. Nah, itu merupakan ibarat. Padahal jika Allah tidak menghendaki keluar hama, yaitu cacing pada keluarnya hama, yaitu cacing, maka cacing tersebut tidak akan keluar mengelilingi kuburan. Dan sebaliknya, jika Allah menghendaki cacing itu keluar mengelilingi kuburan, maka Allah akan keluarkan cacing tersebut. Nah, jadi intinya semua itu kembalikan lagi pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sedangkan Al-Qaffaz berkata, hamah adalah seekor burung. Nah, hamah di sini jadi merupakan sebuah burung malam, yaitu burung hantu. Menurut Ibnu Al-Arabi, dahulu orang Arab jahiliyah menganggapnya sebagai pertanda kesialan. Nah, jadi orang dahulu itu kalau ada burung hantu hinggap di rumah seseorang, maka dia akan berkata, celakalah aku atau salah satu penghuni rumah. Maka maksud kalimat dalam hadis ini adalah tidak ada petanda kesialan dengan adanya burung hantu dan sejenisnya. Nah, maksud dari hal ini juga dikembalikan lagi kepada kehendak Allah. Jika Allah tidak menghendaki burung hantu tersebut hinggap di rumah kita, dan kalau Allah tidak ngasih kesialan, maka Allah tidak akan ngasih kesialan itu. Tetapi kalau Allah ngasih kesialan, berarti Allah menghendaki orang tersebut untuk terkena kesialan. Nah, hadis ini menceritakan seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi tentang unta sehat yang tertular unta lainnya yang berkudis. Karena dahulu orang-orang Arab meyakini adanya penyakit menular yang menjadi penyebab penyakit kudis yang menimpa unta sehat. Ini merupakan waham jahiliyah. Maksudnya waham ini adalah pemahaman jahiliyah, anggapan orang jahiliyah, yaitu mereka meyakini yang sakit apabila bercampur dengan yang sehat, maka akan membuat mereka sakit, namun syariat menafikan hal tersebut. Nah, menafikan di sini artinya menyangkal, gak setuju kalau ada waham jahiliyah yang seperti ini. Nah, suatu hari Nabi bersabda,
tidak ada penularan penyakit, tidak ada pula sial pada hari syafar, dan tidak ada pula arwah gentayangan. Nah, spontan seorang Arab Badui berkata, "Wahai Rasulullah, lalu kenapa unta-untaku yang semula ketika berada di tempat terbuka bagaikan rusa, yaitu berkulit indah dan bersih, kemudian ketika kedatangan unta kudisan di tengah mereka tidak terserang lama, unta-untaku terkena kudis pula." Nah, menanggapi pertanyaan ini, Rasulullah bersabda yang artinya, "Menurutmu siapa yang telah menularkan penyakit kudis kepada unta pertama yang kudisan?" Nah, jadi siapakah yang menyebabkan unta pertama terkena kudis? Maka jawabannya itu terjadi karena memang atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian juga dengan corona. Orang pertama mengidap corona karena Allah menghendakinya. Demikian juga dengan orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena itu, sikapilah dengan wajar, tempuhlah hidup yang sehat, dan makan makanan yang halal, jauhilah perbuatan dosa, banyak meminta ampun kepada Allah Ta'ala, dan selalu berlindung kepadanya dari penyakit dan wabah yang kita khawatirkan. Nah, di sini ada hadis riwayat Tirmizi, Allahumma zanibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i. Yang artinya yaitu, ya Allah jauhkanlah aku dari akhlak, amal perbuatan, hawa nafsu, dan penyakit yang buruk. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga Allah menjauhi kita dari wabah penyakit dan meneguhkan kita di atas iman sampai akhir ajal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dea Aprina yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Dewi Mayasari untuk melanjutkan tentang pelajaran yang dipetik dari hadis. Padanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar tidak? Ya baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelajaran yang dipetik dari hadis. Islam menetapkan adanya penyakit menular. Jadi banyak orang mengeluh pada sakit yang dideritanya, baik itu ringan ataupun berat. Jadi karena sakit itu tidak selamanya musibah. Sakit bisa menjadi sebuah nikmat yang bisa kita ambil hikmahnya. Nah, jadi penyakit menular itu merupakan kehendak Allah atas izin Allah. Jadi penyakit menular itu, penyakit yang ditularkan itu bukan dari orang yang sakitnya itu, tetapi atas izin Allah, kehendak Allah. Nah, pada zaman dahulu, yaitu pada zaman sahabat Nabi, pada zaman jahiliyah, jadi orang-orang banyak menyangka bahwa penyakit menular itu terjadi karena dirinya. Dengan adanya hadis ini menyadarkan orang-orang berpikir bahwa penyakit yang menular itu merupakan atas kehendak izin Allah, bukan karena orang yang menderita sakit lalu menularkan kepada orang lain, itu bukan. Apalagi dengan adanya virus corona atau COVID-19 ini, maka kesehatan perlu dijaga, yaitu dengan mematuhi protokol, dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Dan taat juga kepada ulil amri, karena ulil amri itu merupakan perintah Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Dewi Mayasari yang sudah menjelaskan. Selanjutnya, alhamdulillah semua materi sudah
kami sampaikan kepada teman-teman semua. Dan selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Jadi barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ayo teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Yo, yang mau nanya silakan ayo. Teh A. Sepertinya tidak ada ya. Oh, udah paham semua. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup saja ya. Atau bagaimana? Para presentator. Sebelum ditutup, kita foto dulu ya. Teman-teman. Oke, teman-teman foto ya. On cam semuanya. On cam ya, on cam. Bentar ya. Ayo A, Teh on cam Teh. Masuknya telat nih ada. Bentar. Yuk, yang mau on cam ya. Nanti pakai laptop teman aku. Yang bisa on cam ya. Yuk, siap-siap. 3, 2, 1. Oke. Dah. Oke, alhamdulillah. Saya tutup ya materi kali ini. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada agenda kita kali ini. Maaf sudah mengganggu waktunya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya semuanya.